Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, segala sanjung dan kebesaran hanya pantas disematkan kepadanya, yang telah memberikan nikmat, menurunkan rahmat, mencurahkan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga di Jumat siang yang berbahagia ini kita sama-sama dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid tercinta guna melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dengan satu harapan, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang telah, sedang dan akan kita laksanakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pahala ibadah yang sesungguhnya dan dapat menghantarkan kita menjadi mukmin-mukmin yang muttaqin, mukmin-mukmin yang pandai bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan. Untuk itu marilah bersama-sama kita perkokoh, kita pertebal, dan kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena buat kita, iman adalah satu harta kekayaan yang tak ternilai harganya, dan ketakwaan adalah satu modal yang amat berharga manakala telah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah telah ingatkan kepada kita bahwa sebaik-baik bekal seorang mukmin manakala telah ia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu yang berarti bukan seberapa banyaknya harta, saat itu yang bernilai bukan seberapa tingginya takhta, dan juga bukan seberapa panjang deretan strata, tapi saat itu yang berarti dan bernilai hanyalah sejauh mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairal jari taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi ta'atihi la'allakum tuflihun. Sebagai makhluk yang bernama manusia, hidup di alam muka bumi ini, tidak selamanya kita akan berada di muka bumi ini. Hidup kita tidak akan pernah kekal di alam muka bumi ini. Bahkan kehidupan yang kita jalani sekarang ini bak sebuah menunggu antrian panjang. Kapan giliran kita akan dipanggil oleh Sang Maha Kuasa? Kapan giliran kita, ruh dan jasad kita akan dipisahkan oleh Sang Malakul Maut yang bernama Israfil? Maka dalam penantian, dalam menunggu giliran inilah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum sampai panggilan tersebut, berbekallah sebanyak-banyaknya. Karena dunia tempat kita untuk berbekal, mengumpulkan amal, melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi terkadang dalam kehidupan di alam muka bumi ini juga ada kejenuhan tersendiri, seperti pepatah mengatakan, menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Nah, untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita tidak bosan dalam penantian menunggu giliran kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan dunia ini,
maka kita diberikan permainan-permainan dunia. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Kita diberikan permainan-permainan dunia, hiburan-hiburan di alam dunia ini, berupa harta, berupa tahta, dan segala macam permainan-permainan. Namun terkadang berapa banyak manusia-manusia yang terjebak, mereka terpesona, mereka terbuai, mereka tergila dengan permainan-permainan dunia, sehingga lupa akan tugas pokoknya, bahwa mereka akan meninggalkan dunia ini. Mereka asik dengan urusan-urusan dunianya. Mereka tidak sadar bahwa mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memang itulah kehidupan yang Allah berikan. Tentang kematian yang akan kita dapati, kematian yang akan kita temui dan kita jalani adalah sebuah kepastian. Ada 3 rahasia yang Allah berikan agar kita senantiasa berhati-hati, agar senantiasa kita waspada. 3 rahasia Allah berikan. Yang pertama, ketika sang manusia itu akan mengalami kematian, yang pertama yang Allah rahasiakan adalah asbab. Sebab-sebab kematian inilah yang dirahasiakan oleh Allah, agar kita selalu berhati-hati, agar kita selalu waspada dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Sebab terkadang hanya urusan-urusan sepele orang bisa meninggal dunia, disebabkan karena urusan-urusan yang tidak kita sangka-sangka orang bisa meninggal dunia. Tapi terkadang ada juga yang layak dan pantas kita anggap meninggal dunia, justru mereka masih panjang usia. Satu yang Allah rahasiakan. Yang kedua, untuk urusan kematian yang Allah rahasiakan adalah tempatnya, di mana kita akan mati, di mana kita akan meninggal dunia, di bumi Indonesia atau di negara lain, di kampung halaman tempat kelahiran kita atau di tempat-tempat yang lain. Semua manusia tidak pernah ada yang tahu. Bahkan Allah sudah sampaikan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada manusia yang bisa memprediksi di bumi mana, di negeri mana dia akan meninggalkan dunia ini. Dan yang terakhir yang Allah rahasiakan adalah waktunya. Waktu kapan? Jam berapa? Hari apa? Bulan apa? Kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Nah, dirahasiakan 3 hal ini agar kita senantiasa berhati-hati dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jangan sampai kalau seandainya saja kita sudah tahu kita akan meninggalkan dunia atau meninggal dunia disebabkan oleh sesuatu hal yang sudah kita pahami, mungkin kita tidak akan sambangi penyebab-penyebab tersebut. Kalau saja kita tahu di tempat itulah kita akan meninggalkan dunia ini, maka tidak akan kita datangi, tidak akan kita kunjungi tempat-tempat tersebut. Dan itu pun kalau kita tahu waktu kapan kita akan meninggalkan dunia, senantiasa kita selalu waspada dan bersiap-siap. Nah, inilah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa kita berhati-hati, agar senantiasa kita berbekal diri. Jangan sampai sekali lagi kita terbuai, terpesona, terlena, bahkan tergila-gila dengan urusan dunia, sehingga kita lupa bahwa sesungguhnya hidup kita tidak kekal dan abadi di alam muka bumi. Maka saudara muslimin rahimahullah, maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah ingatkan kepada kita agar kita senantiasa pertanyakan pada diri kita masing-masing, koreksi, introspeksi dalam perjalanan hidup kita. Berapa banyak bekal yang sudah kita persiapkan ketika nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka bekal yang terbaik, sekali lagi, bukan harta, bekal terbaik kita bukan tahta dan bukan pula strata, tapi bekal terbaik kita adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa disebabkan karena harta kita jadi takwa, atau jadikan tahta kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu, bekal yang harus kita persiapkan agar jangan sampai kita ibarat pepatah mengatakan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Persiapkan di sisa-sisa usia kita ini yang entah berapa hari, berapa bulan atau berapa tahun lagi kita akan masih menikmati hidup ini. Pertama, lakukan amal-amal baik dalam menjalani hidup ini. Dan bukan hanya sebatas amal-amal baik, tapi tingkatkan amal-amal baik kita menjadi amal-amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal baik sudah biasa, tapi terkadang diiringi dengan riya, menjadi tidak baik. Tapi amal menjadi terbaik di hadapan Allah manakala amal itu kita iringi dengan ikhlas melakukannya. Apapun resikonya kita jalani dengan penuh kesungguhan. Dan yang kedua, amal itu menjadi nilai terbaik manakala amalan yang kita kerjakan dilakukan dengan istiqamah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih doa Allahumma rzuqni husnul khatimah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di penghujung hayat kita, agar wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang menjadi dambaan orang-orang beriman, menjadi dambaan orang-orang muslim. Seberapapun hebatnya menjalani hidup ini, kalau wafat kita tidak husnul khatimah, kita termasuk menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu persiapan yang ketiga yang harus kita jalani, semua amal-amal kita nanti akan terputus manakala kita sudah tidak lagi melaksanakan sholat, manakala kita sudah tidak lagi bisa bersilaturahim, kita sudah tidak lagi bisa membaca Al-Quran. Maka amalan yang ketiga, banyak melakukan amalan-amalan yang pahalanya senantiasa terus mengalir manakala kita sudah meninggalkan dunia ini. Apa itu? Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah yang harus kita jalani. Yang kedua, mencari ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kita tidak boleh pelit menjadi orang-orang yang diberi anugerah ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika ilmu yang kita miliki tidak kita ajarkan kepada orang lain, terputus manakala kita sudah meninggal dunia. Berikan. Jangan merasa kita tersaingi oleh orang-orang yang kita ajarkan, yang kadang-kadang merasa jangan-jangan kalau dia sudah lebih pintar dari saya, dia menjadi saingan saya. Na'udzubillah. Yang terakhir, selain dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat adalah bentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, salehah, waladun saleh yad'ulah. Inilah perbekalan kita yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita di sisa-sisa umur kita, kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melakoni ibadah kita dengan penuh kesungguhan yang didasari dengan ikhlas dan istiqamah. Dan sudah kita persiapkan generasi-generasi berikutnya dengan ilmu yang manfaat dan anak-anak yang soleh solehah yang senantiasa menjadi aset kekayaan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبله المتين والتمسك بشريعته الكريم والخضوع إلى الله والتعظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أربعة الخلفاء الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسمعوا يهدكم واذكروا يزد لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله